putri semua. Oh, jadi enggak dipisah Al-Hikmah 1 khusus putri, Iya, enggak. Al-Hikmah 2 khusus putra itu enggak ya Mas? Tapi kompleknya jauh Mas, kompleknya jauh. Oh, antara Al-Hikmah 1 sama Al-Hikmah 2 itu memang jauh ya? Lumayan jauh sih. Cuma komplek putra sama putrinya yang jauh. Oh, yang jauh. Tapi antara Al-Hikmah 1 Al-Hikmah sama 1, Al-Hikmah 2 itu masih satu desa. Satu desa. Masih satu desa, satu kecamatan. Cuma kalau komplek putra sama putri dipisah jauh. Bahkan sekolahnya juga putra-putra semua, putri juga putri semua gitu. Berarti dipisah ya, Ya dipisah. Itu yang Al-Hikmah sendiri itu dari kapan Mas mulai penerimaan santri-santri Mas? Kalau setahu dari Mas Yusuf sendiri. Penerimaannya ya? Ya mulai dari menerima santri ya. Biasanya itu di awal apa ya? Karena buat ini bagi yang menonton ini yang mau mendaftar itu biar tahu ya Mas. Jadi pendaftaran di sana itu biasanya itu setelah apa ya? Kenaikan kelas Mas. Biasanya itu setelah kenaikan kelas atau naik kelas lah ya, misalkan kelas 6 naik ke MTS ataupun yang SLTA yang kelas 3 naik ke kuliahan itu biasanya setelah sudah dibuka ya. Iya, sudah dibuka. Biasanya bulan apa ya? Paling Juni Juli. Iya, sekitar Juli itu sudah mulai dibuka ya. Ya, sudah dibuka. Biasanya kalau kemarin itu karena ada pandemi ya, COVID-19, akhirnya dipindah yang mana biasanya di GOR tetapi di yayasan di depan gerbang itu di perempatan itu. Nah, terus kembali yang ke tadi Mas, apa yang sifat-sifatnya ya? Yang santri-santrinya. Sifat-sifatnya itu sana itu sangat unik-unik ya, beragam. Karena di Alima itu santri-santrinya itu kan dari berbagai daerah ya Mas. Yang mana di sekamar itu dulu waktu saya pertama santri baru itu sekamar itu 50 anak. 50 anak satu kamar. Cuma ya kamarnya lumayan besar. Di situ karena banyak karena berbeda daerah, pasti kan otomatis berbeda adatnya Mas. Terutama bahasa ya. Ya, beda-beda. Bahasa di sana itu ada yang bahasa Sunda, ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Sumatera itu di situ juga asik, ada keuntungannya juga Mas. Jadi yang saya belajar, yang saya biasa ngomong bahasa Jawa, akhirnya tertular bisa bahasa Sunda. Ya orang ketang kumaha damang sae ataupun eta saha atau misalkan tanya harganya sabaraha ini harganya berapa iya ini harganya berapa itu. Jadi seru sekali di situ Mas ya. Tapi beda sama saya Mas, saya namanya Asep tapi nggak bisa ngomong Sunda. Nah itu kebalikannya, harusnya bisa ngomong Sunda tapi malah nggak bisa. Nah itu berarti timbal balik ya Mas ya. Jadi dari sana juga mendapat sedikit-sedikit ilmu tentang bahasa Jawa. Dari Jawa juga sedikit-sedikit tahu tentang bahasa luar gitu ya Mas ya. Terus juga di situ juga peraturannya itu nggak boleh memakai, yang awalnya itu tidak boleh memakai bahasa masing-masing daerah. Kalau misalkan saya memakai bahasa Jawa kan otomatis sana nggak paham ya Mas. Iya. Kos madang ngurung misalkan kan sama orang Sunda. Sunda misalkan, kamu sih ngomong apa misalkan, saya nggak paham ya. Begitupun mereka tanya dengan bahasa Sunda, otomatis kan kita tidak paham juga kan. Oh berarti kayak misal dari saya sendiri ke Mas Yusuf. Iya. Mas Yusuf misal orang Sunda. Iya. Ketika saya bertemu Mas Yusuf, saya tidak boleh menggunakan bahasa Jawa, tapi harus mengikuti bahasanya dari Mas Yusuf sendiri. Iya, kumaha kabarna. Nah terus begitu juga Mas Yusuf ke saya orang Jawa. Berarti Mas Yusuf menyesuaikan tanya ke saya. Lagi apa terus lagi ngapa sih? Nah gitu ya. Berarti antara harus saling klop menyesuaikan ya. Makanya di situ dengan bahasa nasional Mas. Makanya bahasa Indonesia semua, harus pakai bahasa Indonesia semua. Nanti kalau misalkan pengen belajar bahasa Jawa ataupun Sunda ya privat sendirilah. Maksudnya belajar sama temennya sendiri. Tapi yang digunakan selama ini tuh bahasa Indonesia. Bahasa nasional. Nah ini Mas, kembali lagi ke akhlak tadi ya Mas, yang bahwa akhlak itu lebih penting ya. Nanti insya Allah ilmu menyusul setelah akhlaknya sudah terbentuk ya, sudah ada dalam diri kita. Nah ini kalau dari Mas Yusuf sendiri itu keresahan milenial sekarang ini Mas, pemuda-pemuda saat ini yang khususnya yang tidak mondok, yang pembelajaran di sekolah reguler maupun yang tidak sekolah ini kan terkait tata krama, kemudian terkait aturan tata krama kepada orang tua, ini kan
masih berkurang saat di pemuda saat ini. Nah, keresahan dari Mas Yusuf sendiri itu terhadap pemuda seperti itu kedepannya seperti apa, Mas? yang Mas Yusuf takutkan terhadap generasi seperti itu untuk kedepannya? Ya, kita juga sangat miris lah ya melihat pemuda-pemuda zaman sekarang itu kurang mementingkan ilmu pendidikan agama ya, Mas. Apalagi sekarang kan sudah ada gadget ya atau HP ya. Nah, ini sangat berpengaruh sekali kan, racun dari segala racun. Iya, racun sekali dari racun. Nah, apalagi kan kita tahu lah ya, permainan game ya, Mobile Legends terutama ya. Mobile Legends kan sekarang lagi marak ya. Saya juga main game ini, Mas. Main game. Nah, itu kan kalau kita lihat di mana-mana kan rata-rata bahkan anak kecil saja itu bermain ya, Mas. Wah, sudah. Jangankan anak kecil, Mas. Bayi yang notabene belum bisa ngomong mama, papa itu udah bisa megang HP, udah bisa cara megang HP seperti ini. Nah, itu. Ini kan namanya HP ya, racun dari segala racun. Nah, makanya kan bahaya sekali ya, Mas. Kita sebagai generasi milenial itu ya kita harus merubah semuanya. Dengan cara apa? Kita itu harus bijak menggunakan HP. Jangan kita dibijakan sama HP itu. Jadi kita karena HP juga dibuat oleh kita. Masa kita hanya diatur dengan alat sekecil ini, segepeng ini ya. Makanya kan kita sangat sedih lah kalau misalnya generasi zaman sekarang itu cuma kesehariannya itu main HP terus di rumah. Apalagi itu kan memutus antara kita sebagai makhluk sosial ya, Mas. Kan kalau kecilnya dulu kita kan juga beda ya sama kecilnya zaman sekarang ya. Kalau dulu saya megang HP itu SMP kelas 2. SMP kelas 2. Kalau dulu itu yang namanya saya megang HP itu paling punya teman lah. HP-nya itu nggak bagus seperti ini, Mas. Nggak bagus seperti ini, paling cuma bisa buat SMS. Yang tombol-tombol itu loh, ya. Kalau nggak salah mereknya Nokia. Jadul itu ya. Ya, jadul itu SMP kelas 2 itu saya udah megang HP itu. Dan bener-bener punya sendiri gitu. Nah, karena di SD itu mulai dari saya pulang sekolah ya bermain sama anak-anak, ngumpul bareng itu loh, Mas. Dalam arti tanpa harus komunikasi. Misal kalau sekarang kan WA. Iya, WA. Kabari, ayo ngumpul di sini, janjian jam segini. Nah, kalau dulu enggak, Mas. Kalau dulu walaupun enggak janjian, pasti datangnya bareng. Pasti tetap waktunya bareng kayak gitu. Nanti pulang sekolah pasti ngetemnya di sini. Nah, walaupun sebetulnya enggak ada janjian WA, kamu udah di mana, itu enggak, Mas. Nah, itu beda antara masa kecil dulu sama sekarang gitu loh. Kalau sekarang kan dalam lingkup jauh, misal Mas dari Purbalingga berteman sama orang Purwokerto, ketemuan di mana yuk, nah kan udah pakai HP. Tapi kalau dulu itu memang benar-benar enggak di setting bahwa SMS dulu atau apa, memang datang ya tepat waktu gitu. Nah, itu saya mengalami zaman-zaman kumpul sama teman ya itu, Mas, SD. SMP kelas 1 masih, SMP kelas 2 itu sudah mengenal HP. Itu setiap kali diajak main, nanti dulu lah saya mau di rumah aja. Di rumah ngapain? Ya main HP. Nah, itu, Mas, itu mulainya HP ini racun dari segala racun. Menghilangkan juga permainan zaman dulu ya, Mas. Kayak permainan kelereng tuh, dir-diran atau petak umpet, jitung-jitungan. Nah, sekarang kan bisa dihitung, Mas. Iya. Yang main petak umpet, layangan ada, cuma kan bisa dihitung lah. Bisa dihitung. Nah, sekarang yang megang HP setiap rumah. Iya, benar. Hitung jari aja nggak cukup, Mas. Bisa dikatakan satu rumah mereka punya berapa sih? 3-4 HP. Hampir setiap keluarga memiliki pasti memiliki. Kakak, adik, ibu, orang tua itu semuanya megang HP. Nah, kalau sekarang permainan-permainan yang tradisional zaman dulu udah pada lupa ya, Mas ya. Anak sekarang apa tahu main dir-diran, main kelereng itu seperti apa, itu nggak tahu. Tapi sekarang kalau ditanya main Mobile Legends gimana, main PUBG gimana, main Free Fire gimana, wah itu nggak perlu ditanya itu. Sambil merem, tahu, Mas. Udah ngelotok di pelala ya. Nah, itu yang Mas Yusuf khawatirkan kedepannya itu seperti apa, Mas? Ya, takutnya itu nanti misal contoh saya lah, kecanduan game lah, yang Mas Yusuf khawatirkan itu seperti apa? Yang saya khawatirkan itu kemajuan Indonesia itu. Kemajuan di Indonesia itu kalau misalkan remajanya semua bermain game ataupun bermain gadget itu, kalau misalkan tidak menggunakan dengan baik itu, takutnya itu yang mengurus pendidikan ataupun kehidupan di
sini itu sedikit mas. Maksudnya yang mikir misalkan kalau misalkan di perkuliahan ya kita melanjutkan di ekonomi ataupun di bidang sosiologi ataupun geografi itu kalau misalkan kita pikir itu kalau tidak ditekuni atau dijalani dengan serius itu kurang mas. Memang HP bukan suatu larangan ya mas ya, tapi kembali lagi ke dalam diri kita masing-masing bagaimana caranya manage menggunakan waktu, menggunakan HP, gadgetin, bagaimana caranya memperilakukan kehidupan sehari-hari, ibadah, kewajiban antara HP dengan HP. Nah itu memang harus benar-benar terlatih ya mas ya, menggunakan sebaik mungkin. Bukan kita dilarang menggunakan HP itu, bukan ya, ini yang menjadi salah arti dalam mereka. Berarti lah kalau seperti itu berarti dilarang dong menggunakan HP. Bukan dilarang, tapi sebijak-bijaknya kita menggunakan HP. Nah yang jadi salah dari orang-orang kan secara berlebihan mas, menggunakan HP, nah meninggalkan kewajiban demi menjalankan sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu seperti itu. Nah ada lagi nih mas, ini kan mas cita-citanya menjadi seorang pendakwah, dai atau mensiarkan Islam. Nah semisal nanti terwujud, nah cara apa yang dilakukan mas Yusuf sendiri untuk mensiarkan Islam? Karena kan Islam diajarkan sukarela tanpa memaksa. Nah itu yang dilakukan mas Yusuf sendiri mensiarkan Islam itu seperti apa mas? Kalau dari Sunan Kalijaga kan dulu kan dari kesenian, dari wayang kan itu secara perlahan. Dari Sunan Bonang kesenian, ya itu musik. Nah itu kalau dari mas Yusuf sendiri nanti yang akan diajarkan, yang akan diterapkan metode apa ke anak-anak sekarang itu seperti apa mas? Jadi kita itu mengikuti zaman juga ya mas, mengikuti zaman yang mana sekarang itu juga lagi modern-modernnya ya, di teknologi. Jadi nanti insya Allah saya juga dengan cara salaf ataupun secara tradisional, misalkan pakai dengan metode salaf Api Tegarrejo itu pendidikan di sana, yaitu dengan tidak menggunakan teknologi dan juga menggunakan teknologi. Jadi nanti insya Allah dengan metode digital mas, insya Allah dengan pengajian itu nanti pakai proyektor, LCD ataupun apa, nanti kitabnya juga kitab digital insya Allah. Untuk supaya apa? Juga jamaah itu tidak ngantuk ya mas. Biasanya itu kan kalau pengajian biasa itu kan kalau cuma menyampaikan bilisan itu biasanya kan rata-rata ngantuk ya mas. Rata-rata ngantuk. Dan nanti insya Allah saya metodenya itu dengan cara modern lah. Dalam arti nanti juga bilisan juga, secara teknologi juga, insya Allah seperti itu. Nah ini sangat menarik sekali ya. Sangat menarik sekali ini metode yang diajarkan itu memang tidak selalu materi terus, berarti ada selingannya. Ada selingannya. Nah ini semoga terwujud ya mas ya, jadi pensiar. Niat mas Yusuf ini sangat mulia sekali ini. Semoga Allah memudahkan dan meluruskan niat. Tetap konsisten ya mas ya. Nah ini mas mulai dari mas Yusuf mondok, dari pertama mondok di pesantren si A, kemudian ada kendala, ada masalah, kurang syirik atau gimana, terus kemudian pernah sekolah di MTS, kemudian lulus dari MTS, ada niatan lagi mondok lagi. Nah itu tujuan mas terkait kehidupan sekarang, tujuan hidup mas Yusuf sendiri itu apa mas? Tujuan hidupnya? Ya tujuan hidupnya. Tujuan hidup saya itu yang pertama ya, pertama itu pasti itu memikirkan agama, yang mana zaman sekarang itu rata-rata itu yang dipelajari itu umum rata-rata ya mas, kebanyakan memilih pendidikan umum. Makanya yang saya tujuin pertama adalah pendidikan agama, yang mana untuk mengantisipasi juga bahwa generasi zaman sekarang itu juga harus tahu tentang sejarah Nabi, ataupun tentang ilmu fikih ataupun ilmu nahwu ataupun ilmu-ilmu sejarah yang lainnya loh, yang tentang keagamaan Islam. Jadi itu tujuan saya itu yang pertama mensiarkan Islam. Di samping itu saya juga tidak cuma memikirkan untuk bekal akhirat, karena kita juga masih hidup di dunia ya mas. Masih hidup di dunia harus seimbang antara dunia maupun akhirat, jadi harus seimbang. Nah di samping itu juga nanti tujuan saya itu pengen menjadi
apa ya, cita-citanya insya Allah ya pengen jadi dosen juga ya, jadi dosen juga insya Allah jadi dosen juga. Di samping jadi dosen nanti mensiarkan agama Islam, yaitu dengan cara ceramah ataupun dengan cara dakwah itu ya. Jadi tujuan saya itu pertama mementingkan akhirat dulu, insya Allah dunianya juga akan mengikut. Jadi ngintil bukan mengutamakan dunia dulu, akhirat itu ngikut itu enggak ya Mas. Jujur malah kita memikirkan akhirat, insya Allah dunianya akan ngikut. Tapi kalau kita mengikuti dunia, akhiratnya belum tentu akan ngikut. Nah itu. Nah ini Mas, ini umur berapa berarti sekarang Mas? Ya 19. Berarti tahun depan 20. Nah ini Mas, 20 berarti 5 tahun ke depan. Iya, 5 tahun. Harapan Mas Yusuf 5 tahun ke depan itu mau ngapain Mas? Apa mau 5 tahun lagi saya mau merit mau nikah lah. Nah, mau ngapain Mas 5 tahun ke depan? Rencana saya itu pertama kan ini sekarang kan lagi semester 1 ya. Semester 1 insya Allah. Berarti kan otomatis 5 tahun ke depan kan sudah lulus S1 ya. Dan nanti insya Allah rencana saya itu pengen itu dulu, melanjutkan S2 dulu, nggak pengen langsung bojo ya. Berarti kan kalau udah wisuda lah bojo ya, merit. Apalagi kan di sana kan sudah ngaji bab nikah juga ya. Udah ngaji bab nikah juga. Udah ngaji bab nikah. Di sana itu kalau kitab tentang jima atau tentang hubungan seksual itu ada juga kitabnya untuk mempelajari lebih syar'i lah, tidak asal-asalan. Wah ini imam yang sangat baik ini ya buat ukti-ukti yang mau mencalonkan diri sama Mas Yusuf ini, boleh banget ini ya. Ilmu agamanya sudah baik, sudah bagus, niatnya bagus ini Mas. Nah itu lanjut tadi Mas yang tadi itu Mas. Jadi di sana itu kalau kita mempelajari tentang hubungan itu ya, hubungan intim itu ada kitabnya, namanya kitab Fathul Izar, Qurratul Uyun juga ada. Jadi ada di situ penjelasan tentang prajima ataupun apa yang lainnya, itu tentang hubungan itu jadi ada kitabnya. Nah selanjutnya tadi kita tujuan saya tadi 5 tahun ke depan. Ketika saya sudah sekarang 19. Iya 19. Berarti saya sudah melewati 5 tahun ke depan, mau ngapain? Jadi mau merit mau ngapain? Setelah S1 insya Allah melanjut S2. Rencana saya itu nanti S2-nya itu di Sarang ya insya Allah. Mondok juga ya? Mondok juga, sambil mondok sama S2. Insya Allah pengen ngabdi lah sama beliau Gus Baha, putranya Kiai Nur Salim, panjangan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Itu sekarang Masya Allah masyhur sekali itu. Karena keilmuannya itu sangat luas itu, baik ilmu tentang ilmu umumnya ataupun ilmu agamanya itu. Mungkin beliau itu karena termasuk orang yang alim ya, keluarga Quran juga, rata-rata itu dari nenek-neneknya, mbah-mbahnya, kakek-kakeknya itu hafal Quran. Bapaknya juga hafal Quran, akhirnya juga menurun ke Gus Bahanya. Jadi itu di situ saking karena melekatnya Al-Quran pada diri beliau Gus Bah, ya insya Allah saya juga akan menuntut ilmu dengan beliau supaya bisa meneruskan perjuangan Gus Bah juga itu. Jadi yang pertama 5 tahun ke depan insya Allah nggak langsung S2 dulu, nggak langsung nikah dulu. Target nikah umur berapa Mas? Planning saya itu nikah nanti setelah insya Allah setelah S2 lah insya Allah. Setelah S2. Ini mau mencari anak-anak pondok atau gimana ini Mas rencana? Karena kan ini anak-anak pondok ukti. Insya Allah itu kalau saya itu tetap istiqomah lah, santri ya dengan santri. Karena almarhum beliau Abah Mukhlas itu mendiko juga santri itu harus patokannya dengan santri. Jadi supaya nanti itu saling melengkapi lah antara santriwan dan juga santriwati. Karena sudah pas lah kalau misalkan santri menikah dengan santriwati kan sudah klop ya, sudah pas. Tapi kalau misalkan santri menikah dengan artis kan nggak pas ya. Jadi nanti beda pemikiran juga dan juga tidak naudzubillah lah. Ya memang asli itu kalau misalkan kita punya keniatan jadi santri menikah dengan artis, kalau kita punya keniatan untuk memperbaiki sifat artis tersebut itu nggak apa-apa. Tapi kalau kata guru saya, beliau Abah Mukhlas mendiko, santri itu harus dengan santriwati supaya nanti saling melengkapi antara ilmu agamanya dan juga insya Allah menerima. Kalau santri kan identik dengan sederhana ya Mas, kesederhanaannya ya. Jadi
saling melengkapi, susah-susah barang itu kita hadapi bersama. Jadi kalau santriwati kok istri diajak untuk kehidupan sederhana atau tidak mewah-mewah itu lebih gampang, maksudnya lebih menerima padanya. Tapi kalau artis kan beda ya Mas kehidupannya. Ya yang gengsi sih ya Mas. Gengsi atau makanya hidupnya hidup ya tinggi iya, pengennya cepet tinggi terus. Makanya kan nggak pas itu antara santri dengan artis itu kalau misalkan itu. Berarti antara santri dengan artis dari Mas Yusuf sendiri ya 90 banding 10%. 10% lah. Ya. Jadi sama sekali nggak tertarik sama artis ya? Nggak tertarik ya? Enggak, karena berat juga sih. Berat ya. Berat juga. Tapi ini Mas, ini kalau semisal nanti terlaksana Mas Yusuf menjadi pendakwa, jadi syiar, nanti apakah ada pembedaan Mas antara syiar dengan Mas Yusuf berdewasa, punya keturunan? Nah ini apakah nanti kan otomatis tanggung jawabnya bertambah? Punya suami, punya istri, punya anak, dan harus masih mensyiar ke orang lain. Nah itu cara membaginya seperti apa Mas? Jadi ada apa ya? Kalau misalnya nanti dari anaknya itu melarang orang tuanya, Pak jangan pergilah, jangan kemana gitu, di rumah aja. Nah itu dari Mas Yusuf sendiri. Jadi nanti ada waktu khusus ya, ada waktu khusus untuk keluarga ataupun dengan bersama anak-anak gitu ya. Nanti itu ada waktu khusus. Terima kasih buat Mas Yusuf. Iya. Terkait ilmunya, terkait berbagi cerita di dunia pesantren, pondok pesantren, dan terima kasih juga buat Mas Yusuf telah menyempatkan waktu berbincang-bincang di Bima Podcast kali ini. Ya, baik Mas Yusuf, cukup sekian pembicaraan kali ini. Saya kira sudah banyak tadi ya obrolan yang sudah saya bicarakan ya. Oke, baik Bima Podcast, demikian video pembicaraan saya dengan Mas Yusuf. Terima kasih Mas Yusuf waktunya, dan nantikan video selanjutnya tetap di Bima Podcast ya. Dan juga buat kalian yang mau menonton video-video Bima Podcast terbaru, silakan kalian bisa kunjungi YouTube kami di Bima Digital Agency. Baik, saya Asafdul Rahman dan Mas Yusuf mewakili ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.